Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 11. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Alaitahe midai sedoho biahaton, manang tahuton, saya mergabusi doho jaladang diingot ho ahu, dang mangil ala roham, da saya hohom do anggo ahu sian narobi dope, alai dang dihabiari ho ahu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, barangkali masih ingat ucapan Bapak Profesor Salim Said, seorang pengamat politik dan pertahanan yang dalam acara talk show sebuah televisi tahun 2017 yang lalu mengatakan negeri ini tidak maju karena Tuhan tidak ditakuti lagi. Pernyataan ini disampaikannya sebenarnya dilatar belakangi oleh tingkat kejahatan korupsi pejabat-pejabat negara yang terjadi di Indonesia sangat tinggi. Para koruptor tidak takut lagi kepada KPK. Tetapi jangankan kepada KPK, Tuhan saja tidak lagi ditakuti. Kita dapat mengambil pesan moral dari pernyataan ini, bahwa ketika seseorang atau satu bangsa tidak lagi memiliki rasa takut, maka ia pun bisa kehilangan kontrol perilaku dan akhirnya berbuat sesuka hatinya dan lupa kepada Tuhan. Rasa takut itu sesungguhnya menjadi kontrol bagi setiap orang dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam berperilaku. Sahabatku terkasih, seperti itulah gambaran sederhana yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada zaman Yesaya, yang pada akhirnya kejahatan dan dosa-dosa mereka membuat Tuhan Allah bertanya, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Mereka sudah mengalihkan persembahan-persembahan mereka dan praktek-praktek ibadah mereka kepada dewa Moloch. Mereka meninggalkan Tuhan. Bukan hanya itu, kebenaran dan keadilan serta kepedulian tidak lagi terlihat dalam kehidupan mereka. Dicatat dalam ayat 1 Yesaya pasal 57 ini, orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Berharap saudara-saudariku, jangan sampai Tuhan mempertanyakan ketaatan dan rasa takut kita kepadanya. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengisi hati dan jiwa kita dengan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan tidak membiarkan kekhawatiran atau rasa takut akan dunia ini menjauhkan kita dari Tuhan kita. Maka rasa takut kita harus selalu terarah kepadanya dengan tetap taat dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam kuasa dan kendali Tuhan. Rasa takut yang benar adalah rasa hormat yang lahir dari kesadaran akan kemutlakan kuasa dan kasih Tuhan yang selalu berperan memimpin hidup kita. Dan itu pun akan nyata dalam cara hidup kita yang selalu mencintai kebenaran, keadilan, dan kepedulian kepada sesama kita. Dengan demikian sahabatku semua, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih berani, dan penuh kepercayaan kepada Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.